Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. dan salam pramuka. Halo semuanya. Halo. Jadi kita mau ngapain nih? Mau podcast Kak? Podcast. Pas sebelum podcast, sebaiknya kita perkenalan dulu. Jadi kenalin, aku Raisya Nadia Putri dari kelas 11D. Di sini aku menjadi host dan partner aku. Fardan Anabun Niam dari kelas 10H. Nah, jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih sama narasumber kita. Kita juga mau memperkenalkan narasumber kita. Jadi bisa perkenalan Kak namanya? Oke, jadi nama aku Raffi Alfarisi Nagisa Putra dari kelas 11H. Dan aku Koni Dwina Harpada dari kelas 10B. Nah, makasih Kak atas perkenalannya. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kita mau sharing-sharing aja nih tentang yang dia ketahui Kakak tentang anggota pramuka yang profesional dan proporsional. Jadi menurut Kakak-kakak sendiri apa sih anggota yang proporsional dan profesional? Menurut saya anggota yang proporsional itu adalah anggota yang dimana ia itu bisa mengerjakan tanggung jawabnya itu sesuai dengan porsi yang sudah diberikan kepada dirinya. Lalu untuk anggota yang profesional itu adalah anggota yang secara pembawaannya itu benar-benar istilahnya profesional untuk kinerjanya nanti. Istilahnya dia bertanggung jawab, dia melaksanakan job quest-nya apa, dia itu istilahnya itu benar-benar memahami apa job desk-nya dia dan kapan saat dia dibutuhkan di organisasi itu. Wah, harus mempunyai tanggung jawab ya Kak? Ya, jadinya memang setiap anggota dan saat kita masuk ke organisasi itu pun memang secara tidak langsung kita dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab, entah saat melakukan proker maupun saat di luar proker, karena kita sendiri di Pandu Sabta Jaya memiliki adat. Jadi ada beberapa tanggung jawab yang kita pegang saat di luar program kerja begitu. Wah, jadi begitu ya Kak. Aku mau tanya dong tipsnya biar kita jadi anggota pramuka yang profesional. Jadi gimana sih Kak tipsnya? Jadi kalau menurut aku, bagaimana cara agar kita menjadi anggota yang profesional itu adalah pertama-tama kita itu belajar bagaimana cara memiliki rasa tanggung jawab. Karena tanpa rasa tanggung jawab ini kita akan menyepelekan apa yang namanya program kerja. Jadi apabila kalau kita menyepelekan program kerja ini, otomatis kita dianggap tidak profesional karena kita tidak melakukan apa yang sudah seharusnya kita lakukan gitu. Wah, ini nih yang harus diterapin untuk semua anggota pramuka. Betul. Jadi kalau mungkin dari aku ada tambahan. Jadi untuk anggota-anggota pramuka di SMA Negeri 7 Surakarta yang terutama mungkin untuk melatih rasa tanggung jawab itu bisa dibarengi dengan mengerti apa yang bakal jadi job desk-nya kalian nanti di proker. Misal terutama untuk yang bantara, untuk yang kelas 10 baru kan belum tahu untuk prokernya apa aja dan cara mengerjakannya itu gimana. Nah itu bisa ditanyakan, Kak ini gimana caranya, saya mau ikut bantu. Jangan kok malah kalian karena kalian tidak tahu, kalian melepas tangankan itu kepada kakak kelas. Oh gitu, berarti kayak kita komunikasi itu penting banget ya Kak? Iya, penting banget. Karena tanpa komunikasi sendiri ya kita udah kayak ya kita nggak berhubungan, karena cara dari berhubungan itu adalah komunikasi. Kenapa sih Kak harus menjaga komunikasi dengan baik? Karena komunikasi itu adalah kunci suatu berjalannya acara menurut saya ya. Jadi tanpa komunikasi kita tidak akan bisa melakukan program kerja, apalagi program kerja kita mayoritas membutuhkan personel banyak. Jadinya kita juga istilahnya membutuhkan personel yang banyak, tentunya kita juga butuh komunikasi yang bagus antar personelnya. Kecuali jika itu kita melakukan acaranya sendirian, nah itu kita tidak perlu komunikasi. Ya, berarti komunikasi itu penting banget ya Kak. Terus selanjutnya aku mau tanya nih, bagaimana solusi anggota pramuka agar yang tidak profesional dan proporsional. Itu gimana sih Kak solusinya? Menurut saya mungkin untuk solusi
gimana cara kita agar menjadi pramuka yang proporsional dan profesional, itu ya itu lagi saya menekankan kepada tanggung jawab, karena memang sudah seharusnya di suatu organisasi itu setiap anggota memiliki istilahnya bagiannya masing-masing untuk mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakannya. Jadi semisal ada yang menjadi kerani, itu tugasnya menjadi sekretaris, yang menjadi juru uang tugasnya menjadi bendahara gitu, dan yang lain-lainnya. Dan untuk profesionalismenya sendiri mungkin bisa diterapkan dari berlatih saat kita melakukan program kerja bersama begitu. Jadi komunikasi antar anggota yang lain itu sangat penting banget ya Kak. Terus menurut Kakak sendiri kalau kita nggak saling komunikasi dengan baik itu acaranya bisa berjalan dengan lancar nggak sih Kak? Wah, tentu saja tidak bisa, karena kalau kita tidak berkomunikasi pastinya akan terjadi banyak miskomunikasi di dalamnya. Jadi miskomunikasi ini adalah hal yang sangat dihindari ya saat kita melakukan proker, karena kalau ada miskomunikasi pastinya jalannya suatu acara ini pasti akan ada masalah, pasti akan ada perubahan rencana dan lain-lainnya yang istilahnya kita tidak inginkan. Nah, aku mau tanya nih ke Koni, gimana komunikasimu antar sama anggota pramuka? Pastinya sulit ya, karena di sini aku masih baru, masih dalam masa-masa pengenalan, masih butuh adaptasi lebih lagi. Tapi ya saya sendiri harus mampu gitu buat berkenalan, beradaptasi lebih lanjut. Tentunya saya masih canggung sama kakak kelas karena ini masih dalam masa pengenalan. Nah, bagi tips dong Koni agar gak canggung antar sama anggota pramuka. Yang pertama itu mungkin bisa disapa ketika bertemu supaya kita dapat terbiasa dan mengenal satu sama lain. Terus kalau kita misal ada kegiatan gitu bisa diajak ngobrol kecil supaya kita dapat mengenal satu sama lain. Nah, kita mau tanya apa lagi nih Am? Kayaknya udah sih Kak. Udah. Jadi guys, kita udah di penghujung podcast aja. Makasih udah dengerin kita dan nonton kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bye bye.